Kuli bangunan di depan kalian ini namanya Jimmy Logan. Tapi bentar, bosnya mau ngomong sesuatu. I gotta let you go. Iya, nggak semua hidup orang itu lancar, jaya, dan dimudahkan. Ada beberapa yang harus diuji untuk sebuah kelayakan. Dan itulah hidup Jim saat ini. Jimmy sendiri adalah ayah tunggal dari seorang putri bernama Sadie. Diketahui rumah tangga Jimmy sudah lama pecah, dan hak asuh dari Sadie jatuh kepada istrinya. Namun walau begitu, Jimmy sendiri adalah sosok ayah yang sangat baik kepada Sadie. Oleh karenanya, bagi Sadie, Jimmy adalah figur terbaik yang ada di hidupnya. Dan begitu pula bagi Jimmy, Sadie adalah alasannya untuk tetap hidup hingga hari ini. Kesal karena dipecat, Jimmy pun menghampiri salon adiknya yang bernama Millie. Millie memarahi Jimmy karena lupa mengantarkan Sadie untuk gladi resik lomba bernyanyi. Mendengar itu, Jimmy segera pergi ke rumah sang mantan istri untuk minta maaf kepada Sadie. Setibanya di rumah sang mantan istri, Jimmy yang ingin bertemu putrinya sempat ditolak. Mantan istrinya yang bernama Bobby ini berkata, jika Jimmy tidak niat, lebih baik tidak perlu repot-repot. Jimmy hanya bisa mengucap maaf karena kelalaiannya. Namun fokus Jimmy teralihkan saat melihat tulisan bahwa rumah sang mantan istri akan dijual. Bobby menjelaskan bahwa dirinya akan pindah ke negara lain. Yang tentu hal itu membuat Jimmy marah, karena tempat itu sangat jauh dari sini. Namunnya mau gimana lagi, Jimmy hanya bisa menerima takdir. Karena dirinya baru saja dipecat dan tidak memiliki sepeser uang pun untuk memperjuangkan putrinya. Setelahnya, Jimmy datang ke bar milik sang adik Clyde. Di sana mereka berdua saling berbagi cerita setelah sekian lama. Jimmy juga bercerita bahwa kini dirinya pengangguran. Clyde yang turut simpati pun hanya bisa menenangkan sang kakak. Tiba-tiba saat Jimmy pergi ke toilet, beberapa pria datang dan memesan secangkir es dawet buatan Clyde. Namun melihat Clyde memakai tangan palsu, salah seorang dari mereka yang bernama Max pun menghinanya. Padahal Max tidak tahu tentang masa lalu dari tangan Clyde. Jimmy yang baru datang dari toilet pun merasa risih melihat sang adik dihina seperti itu. Dan ia pun langsung memberikan mereka semua pelajaran. Sembari menunggu Jimmy berantem, Clyde mulai mengambil beberapa tisu dan sebotol gedang kloto. Ia pun segera keluar dan langsung bakar mobil Max untuk menyudahi pertikaian ini. Max yang melihat mobilnya terbakar segera berkuar-kuar bahwa dirinya adalah seorang sultan NASCAR yang punya tim balap dan sangat terkenal. Tapi ya, ocehan itu tidak digubris oleh Clyde maupun Jimmy, yang langsung melemparkan ponsel anak buahnya agar bukti yang ada raib seketika. Cauliflower. This is Max. Get Mike on the phone. Kubis adalah sebuah kode dari Jimmy dan Clyde saat mereka berdua dulu merampok. Iya, Logan bersaudara sangat terkenal sebagai perampok yang luar biasa pada masanya. Namun karena beberapa hal, Jimmy dan Clyde harus segera mengakhiri kisah mereka. Di rumahnya, Clyde bertanya, apakah Jimmy akan melakukan perampokan lagi? Jimmy pun segera menjelaskan bahwa dirinya tak punya pilihan lain. Namun Clyde yang sudah lama pensiun dan sempat membela negara di Pakistan menasihati bahwa mereka tak boleh kembali ke jalan itu. Kehilangan tangan di medan perang memang menjadi ingatan terburuk bagi Clyde. Dan mungkin juga Tuhan sedang menghukum mereka atas kejahatan yang telah mereka perbuat. Namun Jimmy menekankan bahwa aksinya kali ini bukan demi hasratnya semata. Oleh karena itu, apakah Clyde mau bantunya sekali lagi? Charlotte Motor Speedway. Speedway. Rencana Jimmy kali ini adalah mengeruk habis harta dari seorang sultan balapan di Amerika. Namun sebelum itu, Clyde menegaskan bahwa mereka punya opsi merampok bank. Kenapa Jimmy malah ingin merampok di balapan? Jadi gini, Jimmy adalah mantan pekerja di tempat itu. Suatu hari saat bekerja, ia tidak sengaja melihat lorong yang berisikan puluhan pipa. Teman-temannya bilang bahwa seluruh uang hasil transaksi di stadion balap dialirkan melalui pipa tersebut, yang berujung ke sebuah brankas di sebuah bank di Amerika. Dan menurut kabar burung yang ia dapatkan, jumlah uang dalam brankasnya bisa senilai 316 triliun rupiah. Di penjara 6,5 tahun gak ya kalau nyuri? Ya, paling dipotong lagi hukumannya. Gampang lah. Untuk menjalankan misi ini, tentu saja Jim dan Clyde membutuhkan seseorang yang ahli di bidangnya. Perkenalkan, Mas James Bond. Namun di film ini, ia bukan James ataupun Bond. Ia bernama Joe. Joe dulunya juga merampok sama seperti Jim dan Clyde.
dengan keahliannya sebagai perakit bom yang mematikan. Namun kini semuanya hanya tinggal kenangan. Setelah ia dipenjara, Joe berjanji bahwa dirinya akan bertobat dan kembali ke jalan Tuhan yang penuh berkat. You're stashing $97,000. Maybe. It seems your brother Fish told his wife about your stash. Iya, tapi awalnya memang Joe berniat tobat karena ingat dirinya masih punya simpanan uang. Tapi setelah dia beritahu Jim dan Clyde tentang istrinya, Joe pun mulai emosi. Harta dan cinta yang selama ini ia jaga dengan mudahnya pergi. Oleh karena itu, Joe pun mengiyakan tawaran yang Jimmy buat. Namun sebelum itu, gimana caranya mengeluarkan Joe dari penjara? Well, why not? I got a brother. I got two. Joe bilang kemungkinan untuk lolos dari penjagaan sipir di tempat ini adalah 0,000000000,5%. Namun sebenarnya jika hanya keluar sebentar itu ya nggak masalah. Jadi Jim dan Clyde harus menemukan sebuah ide untuk membuatnya pergi dari tempat ini. Untuk kelanjutan misi, Joe pun meminta Jim dan Clyde untuk mencari dua saudaranya, Mulyono dan Mulyadi. Diketahui mereka berdua kini juga telah bertobat dan berjanji menjadi penghibur dan pelayan masyarakat. They'll know what we want them to know. Jim dan Clyde segera mendekati mereka. Jim tanpa basa-basi langsung mengajak mereka berdua untuk ikut serta dalam misi ini. Namun mereka menolak karena merampok itu tidak baik. Mereka sudah berjanji ke diri mereka akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, mau Joe atau siapapun yang meminta selama itu perbuatan buruk, mereka tidak akan mau. Clyde pun mulai mencari segala alasan hingga akhirnya ia bilang bahwa dirinya dan Jim punya seorang adik perempuan. Ia bekerja di arena balap itu dan seringkali mendapat perlakuan buruk. Oleh karenanya, misi kali ini adalah demi membalas dendam kepada pelakunya. Mendengar alasan bodoh itu, Mulyono dan Mulyadi pun meminta untuk berdiskusi lagi. What you think? Yeah. Okay. Sounds good enough for us. Because of the whole morality thing. Setelah kedua saudara Joe ikut, ia pun meminta mereka untuk mengambil beberapa barang yang ia simpan di hutan. Disinyalir barang-barang itu adalah perbekalan Joe dahulu saat menjadi ahli peledak berangkas. Namun sebelum itu, Jimmy harus menemani Shady seperti biasanya. Hari-hari sebelum sang anak ikut pergi dengan ibunya adalah sisa waktu yang mungkin bisa Jimmy dapatkan sekarang. Di tengah menemani sang putri, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sylvia. Diketahui bahwa Sylvia adalah teman SMA Jimmy dahulu, yang kini bekerja sebagai dokter dan aktivitas kesehatan gratis. Melihat Jimmy yang terlihat sakit, Sylvia menawarinya untuk periksa gratis. Destruction of private property. I take your license. Tenang, tidak usah panik. Ini adalah bagian dari rencana. Jadi begini. Iya, jadi misi perampokan Jimmy pun dimulai. Clyde dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke sebuah minimarket. Hal itu menyebabkannya dijatuhi hukuman selama 90 hari. Dan jelas memudahkannya untuk menculik Joe dari dalam. Selain itu, berangkas selalu dijaga ketat selama 24 jam penuh. Apalagi sinyal alarm akan berbunyi jika ada getaran dalam radius 30 meter. Namun, hal itu tidak akan terjadi. Karena saat ini arena balap sedang direnovasi. Dan selama proses renovasi, alarm di sekitar berangkas akan dimatikan. Jadi sekarang yang harus mereka lakukan adalah mengetahui bahwa pipa tersebut benar-benar terhubung ke berangkas. Diketahui berangkas itu rutin diperiksa oleh seseorang yang bernama Siska. Hari itu juga ia mendapatkan sebuah kiriman misterius yang berisi kue lapis, yang tentu itu adalah ulah Jimmy. Siska lalu membaginya dengan semua pekerja di berangkas. Namun kejeniusan Jimmy baru akan dimulai. Siska tiba-tiba dipanggil untuk keluar. Dan ternyata Millie telah Jimmy minta untuk menyabotase mobil milik Siska, yang berujung Siska harus pergi ke bengkel selama beberapa waktu. Yono dan Yadi segera masuk melalui terowongan konstruksi. Mereka berdua segera menyelundupkan ratusan kecoa yang telah Millie kumpulkan di hari sebelumnya. Siska yang baru pulang dari bengkel pun mendapati bahwa berangkasnya sudah tertutup lagi, dengan kue lapisnya yang juga masih di dalam. Namun saat dibuka keesokan paginya, terlihat ratusan kecoa telah mengerumuni kue itu.
Siska pun akhirnya terpaksa manggil petugas kebersihan, yang tidak lain tidak bukan adalah Yono dan Yadi yang sedang menyamar. Setelah tahu bahwa pipa tersebut benar terhubung ke dalam berangkas, Yono dan Yadi pun memberitahu Jim bahwa fase 1 sudah selesai. Dan kini fase 2 harus dimulai, yaitu misi pelarian Joe. Joe segera mempersiapkan diri dengan meminta tahanan yang bernama Subri untuk membuat keributan. Tak lupa ia juga minum air keran yang ada di sana. Biar apa? Biar Joe keracunan dan dilarikan ke klinik penjara agar terhindar dari keributan yang ada. Diketahui kepala siber penjara ini adalah orang yang korup. Ia tidak mau sama sekali jika penjara yang ia kelola dianggap rusuh atau terdengar hal-hal yang jelek di luar sana. Oleh karenanya, walau terjadi sebuah keributan, dirinya tidak akan memanggil petugas yang berwenang. Hang it up. Dengan keributan yang terjadi, Joe memanfaatkannya untuk lari. Dengan dibantu oleh Clyde, ia membobol kamar mandi dan segera pergi dari penjara. Namun yang harus mereka berdua ingat, mereka harus segera kembali ke penjara sebelum polisi datang agar hukuman yang ada tidak bertambah berat. Like setting on air. Apprehension is this coffee doesn't help the situation. Just waste 2 minutes. Di sisi lain, Millie yang bertugas untuk menjemput Clyde dan Joe terpaksa harus menemani anak Jim. Sang putri bertanya, apakah ayah akan datang hari ini? Millie hanya menjawab bahwa ayahnya tidak akan mengingkari janji. Oleh karenanya, Millie izin pamit sebentar karena ada sebuah urusan. Dan ia juga berjanji bahwa dirinya akan datang bersama sang ayah. Nurse? Miss. Sebagai otak dari semua ini, Jim segera datang duluan ke arena balap untuk menyiapkan segala keperluan perampokan mereka. Ia masuk dengan menyamar sebagai kuli yang bekerja di sana dan langsung pergi ke terowongan konstruksi. Selain itu, ia juga memerintahkan Yono dan Yadi untuk meledakkan menara sinyal agar seluruh transaksi digital di arena itu dapat terhenti dan memaksa semua pengunjung menggunakan cash mereka. What the hell? Are you down too? Yeah. Dan acara paling akbar se-Amerika pun dimulai. Hari itu terdapat ratusan peserta dari berbagai penjuru Amerika. Hal tersebut juga lah yang menjadikan misi perampokan Jim lebih dimudahkan. Setibanya di titik penjemputan, Clyde dan Joe segera keluar dari persembunyiannya. Di sana, Millie telah menunggu dengan mobil yang ia curi dari calon suami Bobby, yaitu Tono. Walah, tonton. Sesampainya di arena, Joe dan Clyde segera turun dan membeli beberapa hal. Sedangkan Millie akan menunggu mereka sebagai titik pelarian. Tak disangka barang-barang yang Joe beli hanyalah 2 bungkus permen, 2 botol tip X, dan sebotol garam. Jim yang heran dengan itu sempat menyangkal bahwa Joe hanya main-main dengan rencana ini. Tapi bukan Joe namanya jika ia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Joe mulai menjelaskan bahwa perpaduan dari bahan yang ia campur akan menghasilkan reaksi kimia yang setara dengan ledakan granat. Dan itu akan menghentikan kerja dari pipa tersebut. Oleh karenanya, Jim dan Clyde pun nurut dengan ide jenis perampok satu ini. Ledakan tersebut jelas membuat asap-asap keluar dari pipa-pipa yang ada. Pihak keamanan arena balap segera mengutus penjaga untuk memeriksanya. Namun karena para penjaga ini agak bodoh, mereka pun melewatkan sebuah tempat yang seharusnya mereka patut curigai. Alhasil, Jim dan kawan-kawan pun mampu menguras habis seluruh uang yang ada di berangkas. Joe yang kegirangan meminta Jim untuk menaikkan kecepatannya. Tapi kan saya mau ketawa kan gak enak ya. Namun karena kejadian itu, tangan palsu Clyde tak sengaja tersedot ke mesin. Clyde pun murka. Satu-satunya hal di dunia yang paling ia benci adalah saat kekurangan fisiknya dipermainkan.
Jim segera menenangkan adiknya itu. Ia berjanji akan mengganti tangan Clyde dengan yang baru. Bahwa ia akan membelikan 10 jika Clyde mau. Hal paling penting yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah satu, menyelesaikan apa yang telah mereka mulai sekarang. Yono dan Yadi segera membawa uang-uang itu pergi. Namun hampir saja mereka berdua ketahuan. Untungnya Yono dan Yadi memiliki 1000 alasan agar para penjaga tidak mencurigai mereka. Hingga sampai mereka di gerbang, terlihat gerbang itu tak bisa mereka buka. Jim yang merasa aneh meminta Joe untuk segera menyusul dua saudaranya. Have to stop it so I can figure out why it won't open. Pihak penjara yang mulai merasa aneh melayangkan ancaman kepada seluruh tahanan yang ada. Tahu bahwa Joe dan Clyde belum kembali, mereka semua segera menyandra beberapa sipir, menutup kamera CCTV dan juga membakar sesuatu untuk mengulur waktu. Dan hal tersebut membuat sang kepala sipir segera menelpon pemadam untuk menanggulangi masalah ini. Selain diburu waktu karena balapan hampir usai, Jim juga kepikiran mengenai Joe dan Clyde yang harus kembali ke penjara dan juga pentas anaknya. Tanpa mau membuang kesempatan ini, Jim segera menyusul Joe dan dua saudaranya. Setelah usai membantu Joe, Jim segera kembali ke berangkas dan meminta Clyde untuk secepatnya kabur dengan Joe. Jim meminta Clyde tak perlu khawatir karena ia akan mengurus sisanya. Dan yang pasti, mengambil kembali tangan palsu milik Clyde. Tapi di tengah perjalanan kabur, Clyde kembali bertemu dengan Max yang sedang ribut dengan pembalapnya. Dan pada akhirnya, mereka semua berhasil kabur dengan selamat. Clyde dan Joe menyamar sebagai anggota pemadam agar bisa kembali ke penjara dengan aman. Jim juga langsung melepas semua penyamarannya dan segera pergi dari tempat itu. Namun, terlihat kegundahan hati Jim yang kini tergambar di wajahnya. Kegundahan yang lebih seperti sebuah rasa penyesalan. Jim pun akhirnya sampai di pentas sang putri. Millie juga telah tiba di sana. Melihat sang ayah tiba, putri Jim mengganti lagu yang ia nyanyikan dengan sebuah lagu favorit ayahnya. Seluruh penonton tersentuh dengan nyanyian Sadie. Mereka mulai bernyanyi bersama. Seolah perasaan yang Sadie rasakan kepada sang ayah sampai ke hati semua orang malam itu. Country roads, take me home. West Virginia, take me home. Country roads. Beberapa hari pun berlalu setelah perampokan itu. Dengan uang rampokan yang Jim bawa, seluruh anggota hanya bisa menunggu. Menunggu dengan pasti kapan bagian mereka diberikan. Hingga sampai terdengar sebuah berita di mana uang rampokan yang Jim bawa ditinggal begitu saja di sebuah mobil. Dikatakan bahwa perampokan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam 10 tahun terakhir. Dengan ditinggalnya uang rampokan itu, media gencar menyebut bahwa gerombolan Jim adalah para pengecut. Tapi tak sedikit dari masyarakat yang menganggap mereka adalah pahlawan. Pahlawan yang berani memberi sebuah pelajaran kepada para sultan di luar sana. Memberi pelajaran kepada orang-orang rakus yang tak pernah puas dengan yang mereka punya. Hari itu, Clyde telah bebas dari hukumannya. Namun sang kakak seakan menghilang dari dunia. Kabarnya tak lagi terdengar. Namun setidaknya, ia dijemput oleh sang adik yang ternyata membawa sebuah kejutan. Oleh seseorang yang sangat berarti bagi mereka. Beberapa hari setelahnya, Joe juga telah bebas. Ia pun segera mencari Jim di bar milik Clyde. Sama halnya dengan Joe, Clyde sendiri juga tidak tahu Jim menghilang kemana. Yang ia tahu, Jim tak akan menyanyiakan usaha mereka selama ini. Tapi mendengar jawaban itu, Joe tak puas dan segera pamit. Karena ia telah menyesal dengan perampokan ini. Generous. Polisi masih menganggap aneh peristiwa ini. Mereka terus mencari tahu alasan dibalik perampokan dan juga alasan mengapa si perampok rela meninggalkan uang rampokan begitu saja. Namun, pemilik arena balap tidak masalah dengan hal yang sudah terjadi. Baginya, apa yang terjadi biarlah terjadi. Lagi pula, uang-uang itu telah kembali. Walaupun ya, dia sendiri tidak tahu pasti jumlah kekayaan yang ia miliki dan juga uang yang dirampok. Alhasil, perampokan yang Jim lakukan akhirnya ditutup.
Hari demi hari pun berlalu. Mungkin bagi Jim perampokan yang telah terjadi menjadi penyesalan terbesar yang pernah ia buat. Hidup sendiri dan dipenuhi keingkaran membuat Joe menutup diri untuk percaya kepada orang lain lagi. Namun hari itu, sebuah ketukan pintu terdengar. Joe segera keluar untuk melihatnya. Dan hanya terpampang sebuah sekop yang tidak tahu dari mana asalnya. Hingga sampai ia paham apa maksud dari sekop itu. Ternyata Jim bukanlah pria bodoh yang seperti orang kira. Ia sengaja mengembalikan uang rampokannya untuk mengelabui para petugas yang ada. Hal itu ia lakukan saat Clyde dan Joe pergi duluan. Ia menghapus segala jejak termasuk sidik jari mereka. Ia juga mengemasi sebagian uang yang masih tersisa. Jimmy juga lalu membakar seluruh catatan rencana mereka. Selain itu, dalam misi ini, Jimmy diam-diam meminta bantuan Earl, teman kulinya dulu, untuk menjadi seorang pengali. Dan juga membantunya untuk mengamankan uang yang ia curi sesungguhnya. Millie juga ia minta masuk saat Joe pergi menyusul kedua saudaranya untuk mengamankan uang yang lainnya. Namun apakah Jim jahat? Bukankah Jim hanya ingin mengubah hidupnya? Apakah disebut kejahatan saat dirimu mengalahkan yang kuat? Dan ketika yang lemah ditindas, itu hanya sebuah kewajaran? Tidak. Bagi Jim, dirinya tidaklah penting. Motivasi utama Jim melakukan ini semua hanya demi sang putri. Hanya demi memberikan sebuah senyum di wajah putri tercintanya. Dan juga kebahagiaan bagi setiap orang yang menang dan berhak mendapatkannya. Jimmy tak lupa membagikan seluruh uang yang ia amankan ke orang-orang yang membantunya di misi ini. Termasuk Supri yang baru saja keluar penjara. Lalu Siska karena telah ia zolimi. Dan juga yang jelas teman masa SMA-nya Sylvia. Jimmy Logan, seorang ayah yang selalu dianggap pecundang. Seorang pria yang ingin sebuah perubahan. Dan seorang manusia yang hanya ingin membantu sesama. Satu hal yang selalu ia ingat. Ambil seperlunya dan jangan serakah. Hingga 1 bulan telah berlalu. Kini Jim telah mendapatkan sebuah pekerjaan. Memang bukan sebuah pekerjaan yang mewah. Namun setidaknya kini ia tidak lagi menjadi pecundang. Mantan istrinya yang melihat itu pun takjub bahwa Jim kini telah berubah. Biarpun di luar itu istrinya tidak tahu kalau sekarang Jim sudah kaya raya. Tapi bukan kekayaan yang ingin Jim tunjukkan. Dari jauh, suara putri kecilnya pun terdengar. Di hari itu, Bobby mengizinkan Jim untuk menghabiskan waktu bersama putri mereka. Tidak perlu batasan. Seberapa lama pun mereka ingin pergi, Bobby mengizinkannya. Karena ia tahu, walau hidupnya kini terpisah dari Jim, namun putri mereka masihlah darah daging bersama. Putri mereka masih menjadi seorang anak untuk keduanya. Dan karena putri mereka, kebahagiaan Jim dan Bobby masih tetap ada. Jim hanya bisa mengucap terima kasih. Dan oleh karena itu, mari kita habiskan waktu ini bersama-sama, anakku. Iya, perampokan. Banyak dilemanya sih. Enggak gini, maksudnya dilema gini. Karena sebagian orang berpendapat bahwa perampokan itu jahat. Sangat jahat. Jahat banget, ya pokoknya jahat lah. Cuma kadang-kadang ada beberapa orang yang melakukannya bukan karena suka. Banyaknya mereka melakukan itu karena terpaksa. Para perampok terkadang memilih jalan ini demi bertahan hidup. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk perampok-perampok tertentu. Dan itu seperti yang Jim lakukan. Ia hanya ingin mengubah hidupnya seperti pecundang menjadi lebih baik. Dan semata-mata itu untuk membahagiakan putrinya. Ia tahu bahwa dirinya tak pernah berharga di mata siapapun. Namun bagi sang putri, Jim selalu jadi sosok pahlawan yang mengagumkan. Jim juga tak asal memilih target rampokannya. Jim tak mau merugikan orang-orang kecil yang sama sepertinya. Dan bagi si kaya, jumlah rampokan Jim jelas tidak ada artinya.
Tapi bukan berarti saya menyarankan merampok. Enggak, itu tetap hal yang salah. Saya cuma menjelaskan ada orang-orang yang terpaksa untuk merampok. Tapi kalau misalnya saya boleh tanya ke kalian, kalau dari perkataan saya barusan, menurut kalian salah apa enggak? Kalau buat saya pribadi, tergantung. Kalau menurut kalian, bolehlah ditulis di kolom komentar. Tidak usah berantem, tidak usah ngomong aneh-aneh. Pokoknya tulis aja jawabannya dan kalian mau berpendapat silakan. Biarpun kalau tadi saya bilang tergantung keadaan, cuma balik lagi kalau ngomong secara kenyataan ya itu hal yang salah tetepan. Karena sejatuh apapun masih banyak pilihan untuk tetap hidup, maksudnya banyak pilihan untuk melakukan hal lain sebenarnya. Pikiran itu keluar karena terpaksa dan kita cuma mikir uang instan. Dan pasti banyak faktor pendukung dari luar yang membuat pikiran itu keluar ataupun ya banyak hal. Makanya saya nggak bisa menyalahkan, makanya saya bilang tergantung keadaan. Karena saya yakin di luar sana masih banyak pilihan untuk bekerja dengan bersih. Masih ada kok. Ya mungkin uangnya nggak seberapa, tapi bagi saya, selama tidak merepotkan orang lain, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hidup kita lebih baik setiap harinya. Dan ingat, ambil seperlunya dan jangan serakah. Saya Gogon dan segenap tim Booster Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like. Terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang sudah kalian lakukan untuk channel itu, mau itu apapun, itu sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Coba beneran. Di luar dari segala kekurangan sebatin yang sering kami abaikan, tapi coba kami benahi yang sering tidak dilakukan dan malah ditambahkan hal lain. Cuma intinya kami juga membenahi. Kalian menonton, kalian komentar, kalian bercanda di kolom chat dan lain-lain itu sudah sangat luar biasa banget buat kami. Maksudnya dirasa videonya ternyata menghibur di situ. Biar beberapa pasti ada yang kurang lah di situ, pasti ada. Kami sadar itu banget. Tapi intinya terima kasih. Karena kalau tanpa kalian sebatin cuma bakal jadi channel alur film yang ya udah yang gitu-gitu aja, yang cerita bla 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 bla, di akhir ya isinya ada mas-mas yang sambat soal kalau bahas itu timnas boleh, enggak boleh. Pemerintah enggak boleh. Bahas apa ini saya belakang ini? Mau ngeluh apa lagi saya? Banyak ini mau saya keluhin. Oh iya, saya mau ngeluh kenapa harga cabai naik banget, itu aja sih. Ya semoga segera selesailah masalah soal cabai karena lumayan terasa sekali dampaknya di beberapa orang yang saya tahu. Itu dia. Udah ya, pamit ya. Udah. Jadi sebelum saya pamit, saya pengen bilang kalau kalian lagi banyak masalah itu berat banget, yang tenang, nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan dengan kepala dingin. Tarik napas, buang, tenggak dulu kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.